Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pemrograman web lanjut, yaitu kita langsung saja. Untuk yang pertama, di sini kita membuat folder dengan nama UAS. Seperti tugas yang pertama dulu, folder ditempatkan pada direktori yang diinginkan. Kemudian buka direktori tersebut menggunakan git bash. Selanjutnya kita memasukkan sintaks Laravel new UAS. Jika sudah, kita langsung saja ke Visual Studio-nya ya. Di sini saya akan membuat bagian roots-nya. Codingan di atas merupakan root yang mengarahkan pada URL ke soal nomor 1 dengan menggunakan facet get dan return ke view yang memiliki parameter, yaitu parameter yang pertama berupa URI dari parameter kedua, passing data menggunakan metode compact. Pada line ke-10 pada line 10 root berfungsi sebagai kelas yang dijelaskan tanda semikolon dengan digunakan untuk memanggil metode statis dari sebuah kelas, dan get merupakan metode digunakan untuk menentukan tindakan ketika permintaan HTTP GET dikirim ke URL. Facet get memiliki dua parameter, yaitu URI yang mengarah pada soal nomor 1 dan callback berupa anonymous method berupa function. Nah, pada ke line 11 ini dideklarasikan variabel soal yang bernilai data dummy, yaitu soal 1 pada line ke-12. Pada line ke-12 digunakan pengambilan nilai mengarah pada view memiliki dua parameter, yaitu URL yang akan ditampilkan diarahkan ke file soal 1 dan passing data menggunakan metode compact yang mengarah pada variabel soal. Untuk metode compact, nama variabel yang dipanggil harus sama dengan deklarasi variabelnya ya. Nah, di sini kita akan membuat satu folder dengan nama soal, dan situ kita membuat file dengan nama soal 1.blade.php ya.
Nah, di sini menggunakan sintak PHP untuk file soal blade.php. Pada line pertama menggunakan perkondisian if else yang akan menjalankan perintah jika variabel soal tidak kosong atau memiliki nilai. Untuk yang ketiga, penggunaan perulangan for each dengan syarat jika variabel soal nama array sebagai soal nomor 1, variabel sementara menyimpan elemen array, kemudian menampilkan output menggunakan perintah echo soal 1 hingga seluruh halaman array bisa dibaca, kemudian akan menjalankan perintah else jika soal tidak memiliki nilai. Kita langsung running saja, Ctrl Z. Nah, di sini masih not found. Ini kita tambahkan soal 1. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini ya. Untuk video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafiza untuk soal nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafiza Zilfiandari. Di sini saya akan melakukan live coding dan menjelaskan tentang soal nomor 2. Nah, di sini langkah pertama kita diminta untuk membuat file template.blade.php pada folder template yang berisi header, main, dan footer. Selanjutnya kita buka dahulu bagian view, kemudian kita buat folder dengan nama template. Selanjutnya kita buat file dengan nama template.blade.php seperti ini. Kemudian kita masukkan coding terlebih dahulu dan saya selesaikan terlebih dahulu ya. Baiklah, seperti ini. Nah, di sini saya buat sintak HTML terlebih dahulu yang terdiri dari head dan body. Untuk headnya sendiri terdiri ada title. Title-nya ini berisi dengan template. Kemudian ada body yang terdiri dari div class container yang di dalamnya ada yield header dan main. Di sini kemudian ada yield footer untuk di bagian bawahnya. Untuk sintak yield ini fungsinya yaitu untuk mendefinisikan suatu konten. Jadi konten header, konten main, dan konten footer ini didefinisikan menggunakan yield. Dan ini dapat diganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita taruh header di tengah juga it's okay. Tapi nanti untuk di bagian kelas yang melakukan extends dari template ini, dia akan urutannya tetap sesuai dengan susunan yield pada template ini. Template ini biasanya juga bisa kita sebut juga sebagai template master. Selanjutnya, karena saya ingin menambahkan CSS melalui Bootstrap, saya masukkan dulu untuk sintak Bootstrap-nya. Dan sintak tersebut saya ambil dari project saya sebelumnya. Tinggal saya copy dan paste di sini. Untuk baris kelima, di sini saya tambahkan style CSS saya sendiri yang terdapat pada folder public. Kemudian saya buat folder baru dengan nama asset/css yang di dalamnya terdapat file styles.css. Di sini terdapat 4 poin ya yang saya bagi, ada HTML, navbar, body, sama untuk footernya. Untuk selanjutnya, kita diminta untuk membuat root yang mengarah ke URL soal 2, kemudian menggunakan get yang mengarah ke function controller dengan nama soal 2 controller, dan fungsi return ke view soal2.blade.php.
Oleh karena itu, yang pertama saya akan buat terlebih dahulu untuk controllernya. Di sini dengan perintah php artisan make controller, kemudian nama dari controllernya yaitu soal2 controller. Seperti ini, kita enter, dia sukses. Kita buka filenya dan otomatis sudah ada sintaks seperti ini. Selanjutnya, saya akan buat satu function dengan nama matematika. Tanpa parameter ya. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini saya buat function dengan nama matematika yang terdiri dari dua variabel. Yang di dalamnya terdapat dua variabel yaitu bill yang merupakan array dengan data dummy ya di dalamnya. Kemudian terdapat variabel rata-rata yang isinya merupakan array yang diambil dari variabel rata-rata yang ada pada soal 2. .play.php. Kemudian kita melakukan return mengarah ke view dari file soal2.play.php, kemudian melakukan passing data menggunakan metode compact dari variabel bill dan rata-rata. Di sini nama variabelnya harus sama ya dengan deklarasi sebelumnya, serta nama variabel harus sama juga pada file soal2.play.php. Untuk selanjutnya kita akan save terlebih dahulu dan kita panggil kelas controller ini pada file web.php yang ada pada roots. Langkah pertama kita import dulu file dari kelas soal2 controller. Seperti ini. Di sini saya akan melakukan pemanggilan kelas soal2 controller dan fungsi matematika menggunakan kelas root dan peset get yang akan mengarah pada URI soal 2. Kita save terlebih dahulu dan kemudian saya akan buat file dengan nama soal2.play.php. Di sini. Yang pertama kita perlu extend terlebih dahulu untuk template. Kemudian karena tadi terdapat 3 yield, maka kita juga perlu melakukan section sebanyak 3. Section yang pertama ada header. Untuk section kedua main. Dan section ketiga ada footer. Nah, untuk bagian yang pertama saya akan masukkan di sini div id. Nah, di sini untuk isi intinya, untuk kita mengeluarkan bilangan yang ada pada soal 2 controller ini, ada bilangan ini yang ada di variabel bill, kita perlu melakukan perkondisian if dan perulangan for each. Nah, hal tersebut sudah saya lakukan sebelumnya, sudah kami lakukan maksudnya pada soal 1.play.php. Oleh karena itu, saya tinggal copy paste saja dari sini dan nanti kita tinggal ganti untuk variabelnya.
untuk bagian soal 2.p.php isi sintanya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan perkondisian if jika variabel bil ini tidak kosong atau dia memiliki nilai, maka dia akan menjalankan perulangan for each. Jika variabel bilangan juga merupakan variabel bil, maka dia akan menampilkan bilangan. Bilangan di sini adalah elemen dari array. Kalau bil, ini adalah nama dari array-nya. Begitu. Jadi, bilangan itu anggota dari array jika bil itu adalah nama array-nya. Kemudian di sini saya juga menambahkan untuk menghitung rata-ratanya, saya bagi satu persatu. Di sini ada variabel count. Count di sini dia akan menghitung jumlah elemen dari variabel bil atau nilai dari variabel bil, elemennya saja atau anggotanya. Kalau di variabel total ini, dia menjalankan perintah array sum. Array sum di sini yaitu dia akan menghitung nilai dari seluruh elemen array. Jadi, nilainya contohnya di sini kita ada 45, 13, 10, dan 2. Nah, semua ini akan dijumlahkan jadi 45 ditambah 3, ditambah 10, ditambah 2. Kemudian, di bagian variabel rata-rata, kita akan menghitung rata-ratanya dengan membagi antara variabel total dibagi dengan variabel count, yang hasilnya akan ditampilkan menggunakan perintah echo. Kemudian, apabila untuk variabel bil ini dia bernilai kosong, maka dia akan menjalankan perintah else, perkondisian else, dan menampilkan perintah tidak dapat menampilkan data. Kemudian untuk bagian footer, ini tadi kita masukkan di sini seperti ini. Nah, di bagian footer kita buat kelas div dulu dengan ID footer. Jadi nanti dia akan memakai style dari footer ini karena dia pakai ID footer tadi, dan menampilkan tulisan dengan tugas UAS Pemrok Webplan kelompok 1. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita diminta untuk jangan lupa buat satu file dengan nama navbar.php ada pada folder template, dan sisipkan navbar menggunakan perintah plate. Sisipkan pada soal 2.php dalam section header. Oke, yang pertama saya akan buat dulu untuk file navbarnya di sini. navbar.plate.php seperti ini, dan kita beri isi dulu agar dapat menampilkan ini akhirnya. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti akan menampilkan ini navbar dengan tulisan yang lebih besar karena dia pakai header 1. Kemudian kita akan buka di soal 2.php dan kita akan melakukan ini penyisipan navbar menggunakan perintah plate. Itu kita gunakan perintah include. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan template.navbar. Kenapa perlu ada template? Karena navbar itu terdapat pada folder template. Seperti yang di atas juga, kita perlu menambahkan nama foldernya terlebih dahulu, kemudian nama filenya seperti ini.
Nah, pastikan semuanya sudah tersave semua, sudah tersimpan, dan kita akan lakukan running dengan perintah php artisan serve. Kita klik, kemudian kita arahkan pada soal 2. Nah, seperti ini. Oh iya, untuk ini belum mau di bawahnya. Sebentar. Ya, di sini kita tambahkan BR dan kita coba. Nah, seperti ini. Nah, dia akan warnanya jadi backgroundnya jadi warna hijau karena tadi di bagian CSS-nya kita beri background dengan berupa background image linear gradient dari bottom ke bottom right dengan gradient warna hijau. Di sini ada 3 warna sehingga menjadi warna seperti ini. Kemudian ini navbar, ini ada dari variabel build tadi, nilai rata-ratanya keluar dari rumus rata-rata sebelumnya, dan di bagian footer sudah ada tugas UAS Pemprov Webland kelompok 1. Nah, seperti ini. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faiza Zairani Hamim. Saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Yang pertama, MVC. Nah, MVC itu singkatan dari model, view, dan controller. Nah, MVC ini merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. Berawal pada bahasa pemrograman Smalltalk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Nah, pada MVC ini terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi, yaitu model, view, dan juga controller itu. Yang pertama, model. Nah, model ini biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data, seperti insert, update, delete, dan search. Nah, menangani juga validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan view. Nah, selanjutnya view. Nah, view ini merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu aplikasi web, bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Selanjutnya, yang ketiga ada controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, ini gambaran dari MVC, yaitu dari model ini menerima request data dari controller dan juga merespon data kepada controller. Kemudian dari controller ini mengirim data dari model ini tadi kepada view. Kemudian view ini merespon data tersebut dan diarahkan kepada user. Dari user ini hanya bisa mengirimkan request pada controller itu. Nah, secara umum, control flow arsitektur MVC melakukan hal seperti beberapa hal berikutnya. Yang pertama juga dapat pengguna berinteraksi dengan user interface dengan beberapa cara seperti contohnya menekan tombol mouse. Yang kedua,
controller menangani event input melalui user interface, biasanya via registered handler atau callback, kemudian mengkonversi event menjadi user action yang tepat dan dapat dimengerti oleh model. Kemudian yang ketiga, controller memberitahukan kepada model mengenai user action yang memungkinkan terjadinya perubahan pada state model. Kemudian yang keempat, bisa juga query model digunakan untuk menggenerate user interface dengan tepat, contohnya seperti list konten yang ada pada shopping chart. Nah, view mendapatkan data melalui model dalam beberapa implementasi. Controller memberikan instruksi kepada view untuk merender hasil query. Namun, ada juga model yang secara otomatis memberitahukan view mengenai perubahan state yang membutuhkan update pada tampilan. Selanjutnya, ada juga user interface akan menunggu interaksi lebih lanjut dari pengguna, di mana akan memulai kembali siklus control flow, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan facet. Facet ini merupakan sebuah fitur yang mengimplementasikan facet pattern. Pada facet pattern terdapat sebuah class yang disebut facet class yang akan mengakses class lain. Pada class client tidak akan mengakses class yang difacetkan secara langsung, melainkan mengaksesnya melalui facet class. Tujuan dari pattern ini yaitu untuk menyembunyikan kerumitan. Nah, facet diimplementasikan dalam bentuk sebuah class dengan metode static yang apabila dipanggil akan memanggil metode di objek lain yang difacetkan olehnya. Nah, dalam hal ini, facet dapat dianggap sebagai cara singkat dalam mengakses sebuah objek di kontainer. Nah, facet juga merupakan cara untuk memanggil metode dari class di dalam framework tanpa harus kita membuat instan objek dari class tersebut. Nah, selanjutnya contoh facet yang pertama di sini yaitu ada route get. Nah, di sini route ini merupakan facet yang digunakan untuk mendefinisikan rute di Laravel. Nah, route ini akan mendefinisikan sebuah rute get yang artinya ketika pengguna mengakses URL greeting ini, maka callback dari function ini, hello world ini akan dieksekusi pada outputnya, pada hasil outputnya. Kemudian, contoh yang kedua, ada suser db tabel. Nah, pada db ini adalah facet yang memberikan akses yang fungsionalitas pengelolaan database pada Laravel. Nah, di sini kita tidak perlu membuat objek dari kelas DB tersebut, dan kita hanya perlu menggunakan facet ini untuk berinteraksi dengan database yang dipanggil. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan juga sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.